Apa yang terjadi jika kita hidup di akhir zaman dan ikut memerangi Dajjal? Semua pasukan umat Muslim berkumpul di Menara Putih, Al-Manarah Al-Baida, di sebelah timur Damaskus, Suriah, pada waktu subuh sekitar pukul 5 pagi. Suasana saat itu begitu hening namun penuh ketegangan, seolah seluruh dunia menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Di momen itu, Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi untuk mengakhiri fitnah terbesar manusia, yaitu membunuh Dajjal. Lalu Imam Mahdi berkata dengan penuh hormat, "Datanglah dan pimpinlah salat kami." Namun Nabi Isa menjawab, "Tidak. Sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai kehormatan yang Allah berikan kepada umat ini." Timofei yang sebelumnya penuh keraguan akhirnya menyesal dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Seorang pria Muslim Arab berpakaian putih kemudian mendekati Zul, John, Fahri, Rashid, dan Timofei. Ia memberikan pedang dan perisai kepada mereka sambil berkata, "Kalian adalah anak muda yang tangguh. Gantilah pakaian kalian, kalian akan ikut berperang memerangi Dajjal." Setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, pasukan Imam Mahdi segera bergerak menuju istana Dajjal. Sementara itu, di dalam istana Dajjal, suasana penuh dengan kesombongan dan kegembiraan palsu. Dajjal menikmati kemenangannya karena berhasil menyebarkan fitnah ke seluruh penjuru dunia. Para pengikutnya berpesta tanpa menyadari bahwa ancaman besar telah tiba di depan gerbang istana mereka. Nabi Isa alaihissalam dan pasukan Imam Mahdi sudah berdiri di depan gerbang tersebut. Setiap orang kafir yang mencium bau napas Nabi Isa alaihissalam akan langsung mati, dan kekuatan napasnya dapat mencapai sejauh pandangan matanya. Dajjal dan pasukannya keluar dari gerbang istana dengan wajah penuh ketakutan. Mereka sadar bahwa ajal mereka sudah dekat, lalu berlari dalam kepanikan. Seluruh pasukan Dajjal kocar-kacir, berlarian tanpa arah, ketakutan luar biasa menyelimuti mereka. Dajjal berlari dengan tubuh yang mulai melemah dan terbakar oleh kekuatan kebenaran, hingga akhirnya sampai di gerbang Lot, bab Lut. Pada saat itu, Nabi Isa alaihissalam melemparkan tombak emasnya tepat ke arah mata Dajjal. Seketika itu juga, Dajjal lenyap tanpa jejak. Ketika Dajjal binasa, alam semesta berubah secara drastis. Kegelapan dan kerusakan berganti menjadi cahaya, ketenangan, dan kebaikan yang menyelimuti bumi. Kamu iklanin video di medsos tapi sepi penonton dan prospek. Mau bikin video iklan cerita kayak begini, yang bikin FYP mancing banyak penonton dan prospek? Buruan langsung aja klik link di bio akun ini, hubungi admin Mitra Multimedia. Order video sekali, bisa nyetak uang berkali-kali. Nabi Isa alaihissalam bersama pasukannya kemudian menghancurkan seluruh simbol salib yang ada di muka bumi. Mereka juga melenyapkan seluruh hewan babi. Sisa-sisa pasukan Dajjal berlari ketakutan dan bersembunyi di balik pepohonan yang rindang. Namun pohon-pohon itu hidup dengan izin Allah dan berkata, "Wahai hamba Allah, wahai Muslim, di belakangku ada orang Yahudi. Kemarilah dan bunuhlah dia." Pasukan Muslim pun mengejar dan membersihkan sisa-sisa pasukan Dajjal di seluruh penjuru. Namun ada satu jenis pohon yang tidak berbicara, yaitu pohon Garkat. Meski demikian, pasukan Muslim tetap menemukan dan menghabisi semua musuh yang bersembunyi. Di tengah medan perang, Zul, Fahri, dan Febri berdiri dengan pedang di tangan kanan mereka, sambil menangis melihat John yang tergeletak sekarat di gurun dengan tubuh penuh luka dan darah. Tak lama kemudian, John menghembuskan napas terakhirnya di medan perang. Timofei juga gugur dalam pertempuran. Sebelum meninggal, ia sempat berkata dengan tenang, "Syukurlah aku berada di jalan kebenaran."
Dajjal dan seluruh pasukannya akhirnya berhasil dimusnahkan. Dunia mulai kembali membaik, cahaya dan kedamaian perlahan menggantikan kegelapan. Namun peperangan belum benar-benar berakhir. Tembok Yajuj dan Majuj mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran dan akan segera jebol. Nabi Isa alaihissalam kemudian menggiring seluruh pasukan menuju Gunung Tur untuk berlindung dari ancaman besar berikutnya, yaitu serangan Yajuj dan Majuj. Bersambung.